Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semuanya, pada kesempatan ini saya akan sharing terkait uji outlier multivariat dengan menggunakan AMOS. Selain kecukupan sampel, uji normalitas multivariat, outlier multivariat juga merupakan salah satu asumsi yang perlu untuk dipenuhi dalam penggunaan sham dengan pendekatan Shibisem. Jika rekan semua suka dengan video pembelajaran ini, silahkan support dengan cara klik like, share jika bermanfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Menurut klien, tahun 2016, outlier merupakan skor yang sangat berbeda daripada skor lainnya. Menurut Tabakdik dan Fidel, tahun 2019, outlier merupakan case dengan nilai ekstrim pada satu variabel, disebut juga sebagai outlier multivariat, atau kombinasi yang aneh, nilai yang aneh, pada dua atau lebih variabel, disebut juga sebagai outlier multivariat. Outlier ini perlu menjadi perhatian ya, karena ketika suatu data atau sebaran data terdapat nilai yang outlier, maka akan terjadi penyimpangan data ya, bisa menyebabkan data tersebut tidak normal dan seterusnya seperti itu. Dalam melakukan pemeriksaan outlier dapat dilakukan secara univariat maupun multivariat. Namun pada AMOS dilakukan secara multivariat, yang mana tercermin pada nilai Mahalanobis distance. Mahalanobis distance atau jarak Mahalanobis merupakan salah satu ukuran jarak multivariat yang dapat dievaluasi untuk setiap case menggunakan distribusi chi-square dengan perkiraan probabilitas yang sangat konservatif untuk suatu case yang merupakan outlier dengan menggunakan yang kurang daripada 0,001 ya, menurut Sinka dan Fleischer tahun 2003. Kemudian menurut Tabakdik dan Fidel tahun 2019, jarak Mahalanobis merupakan salah satu ukuran jarak multivariat dan dapat dievaluasi pada masing-masing case menggunakan distribusi chi-square. Jadi di dalam AMOS kita bisa melihat terjadinya outlier multivariat itu pada nilai Mahalanobis distance ya, dengan membandingkan pada nilai chi-square tabel seperti itu. Di samping itu juga kita bisa membandingkan menggunakan P1 dan P2. Menurut Collier tahun 2020, jika nilai P1 dan P2 kurang daripada 0,001, maka itu disebut sebagai outlier seperti itu. Oke, kita akan langsung ke datasheet-nya. Kita buka Excel-nya ya. Di sini ada 4 konstruk, brand image X1, corporate reputation X2, customer satisfaction Y1, customer loyalty Y2. Masing-masing 5 parameter. Di sini kita akan copy di bagian detailnya ya. Kita akan copy sampai dengan responden terakhir ya. Ada 200 responden atau 200 amatan. Kita copy, kemudian kita open SPSS-nya ya. Kita akan rekap di SPSS-nya. Tunggu sejenak rekan semuanya. Proses open SPSS sedang berlangsung. Kita close. Di sini di data view baris pertama kita akan klik kanan, kemudian paste with variable name. Di sini sesuai ya yang ada di data CDX-nya ya, sekitar 200 amatan seperti itu. Kita akan simpan, klik menu file, save as. Di sini kita tuliskan nama filenya adalah data outlier.
Kemudian kita save. Kemudian kita akan open untuk Amosnya ya. Ini area kerjanya. Pertama-tama kita akan klik menu view, kita setting ya di interface propertiesnya. Di paper size kita pilih portrait angle cm. Close. Kita akan draw ya, kita akan gambar. Ada 4 konstruk dengan masing-masing 5 parameter seperti itu. Oke, kita rotate seperti ini. Kemudian kita gambar lagi ya sampai 4 sesuai dengan ada di datasheetnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita klik menu plugin, kemudian kasih nama ya, variabel yang tidak diamati seperti itu atau tidak bisa diukur seperti itu. Klik. Kemudian kita akan ngambil datasheetnya ya. Klik menu file. Kemudian data file bisa di sini, tapi sebelum itu kita harus simpan dulu ya. Save as. Nah, di sini kita tuliskan outlier seperti itu untuk penamaan filenya. Simpan. Kemudian di sini kita akan peroleh atau pilih data file ya atau datasheetnya seperti itu. Kemudian kita ini ya berupa SPSS, kita open. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan belum ada ya coding atau kode item parameternya ya. Oleh sebab itu kita akan lihat di sini ya. Nah, ini kita akan masukkan ya sesuai masing-masing daripada parameternya seperti itu. Oke. Sampai F4 ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Ini kita close saja. X1. Sini X2. Sini Y1. Nah, di sini Y2. Kita close, kemudian kita hubungkan ya covarian. Klik menu plugin, draw covarian. Namun sebelum itu kita lock dulu ya menjadi warna biru seperti ini. Oke, kemudian klik menu plugin dan klik draw covariance. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita akan melakukan running data. Langsung kita klik ini ya, calculate estimate. Namun kita lihat dulu ya settingannya. Klik menu view, klik analysis properties. Nah, pada item output kita klik. Karena kita akan menguji outlier, maka kita klik ini ya. Test for normality and outlier seperti itu. Kemudian kita close, langsung kita estimate, calculating estimate seperti itu. Satu variabel tidak bernama. Oke, ada yang di sini ya. Kelebihan berarti kita hilangkan dulu. Kemudian kita ambil lagi. Ini X15 ya.
di sini ya. Nah, kita running ulang. Oke, kita pakai standardized estimate. Kemudian kita klik outputnya, text outputnya. Nah, kita akan lihat outliernya ya pada di sini ya, pada item observation farthest from the centroid atau Mahalanobis distance seperti itu. Nah, di sini pada amatan ini nilai amatannya atau nomor amatan dari yang amatan yang pertama ya, karena nilai ini dari yang terbesar ya. Nilai Mahalanobisnya 46,941 dan P1 dan P2-nya tidak ada kurang daripada 0,01. Tapi bagaimana dengan nilai Mahalanobis distance-nya ya, seperti itu. Nah, kita akan cek di sini. Kita akan bandingkan. Kita print scan terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, kemudian kita paste di sini nilainya. Kemudian di sini kita pakai formula ya, sama dengan CH INV. Kita pakai yang kayak gini. Probability-nya adalah 0,001. Nah, berapa item ini ya? 20. Nah, berarti kita gunakan 20 seperti itu. Klik enter. Hasilnya adalah 45315 ya. Ini sebagai distribusi C-square atau C-square tabelnya ya. Nah, kita bandingkan di amatan yang ke-193, ternyata nilai Mahalanobisnya ini sebesar 46,941 ya. Berarti lebih besar ini ya daripada ini. Nah, oleh sebab itu kita bisa menghapusnya ya, atau membuang seperti itu. Namun perlu hati-hati ya terkait data yang outlier seperti itu. Hal ini juga menyebabkan terjadinya penyimpangan data ya, yang mana sebaran datanya tidak normal seperti itu ya. Karena batasnya kan adalah 2,58 seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita bisa melakukan drop atau membuang amatan yang terjadi atau terkena outlier seperti itu. Nah, kita akan di 193 ya. Tadi kita lihat di sini adalah 193 ya. Oke. Klik kanan, clear. Kita simpan. Kemudian kita running ulang. Oke, kita lihat view outputnya. Nah, yang amatan yang pertama adalah 197 ya, dengan nilai Mahalanobis 40,928. Nah, ini kan kurang ya daripada 45,315 ya. Ini saya bandingkan dulu ya, saya print screen dulu. Nah, kita bandingkan di sini nilainya. Nah, yang sebelumnya itu nilai Mahalanobisnya ini lebih besar ya daripada C-square tabel. Nah, dan sekarang nilai C-square tabelnya itu lebih besar ya daripada nilai Mahalanobisnya seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya ini sudah terbebas ya, tidak ada yang namanya outlier multivariat seperti itu. Oke, cukup sekian terkait uji outlier multivariat dengan menggunakan Amos. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.